Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali saya Lianti Risni hari ini menjumpai Anda kembali, tentunya kali ini dalam Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 8 November 2020. Serangkaian peristiwa penting dan menarik dari berbagai kawasan sengaja kami hadirkan untuk Anda. Inilah dia Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan hari ini, sesuai Peraturan Menteri PUPR, tidak disyaratkan adanya IMB dalam pembangunan jembatan. Namun dalam Permendagri 32 tahun 2010 dan Perda nomor 2 tahun 2012 diisyaratkan IMB. Perbedaan kedua aturan tersebut menjadi bahan Komisi 3 DPRD Banjarmasin untuk tentunya dikaji lebih lanjut. Di samping itu pula pemirsa, Dinas PUPR Kota Banjarmasin memastikan tidak menemukan aturan mengenai IMB untuk proyek jembatan yang dibangun sebagai pelengkap jalan. Komisi 3 DPRD Banjarmasin melakukan rapat dengar pendapat RDP dengan Dinas PUPR, Dinas Perkim, dan kontraktor Kota Banjarmasin. RDP antara lain membahas persoalan perlu tidaknya izin mendirikan bangunan IMB untuk sejumlah proyek pembangunan jembatan yang saat ini menjadi perhatian khusus Komisi 3 DPRD Banjarmasin. Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin Isnaini menyatakan dari hasil rapat disimpulkan mengapa PUPR tidak menyertakan IMB untuk 3 pembangunan jembatan, yakni Jembatan Bromo, HKSN, dan Jembatan Klayan. Menurut Isnaini, Dinas PUPR beralasan dalam Peraturan Menteri PUPR tidak disyaratkan adanya IMB. Namun dalam Permendagri 32 tahun 2010 dan Perda nomor 2 tahun 2012 disyaratkan IMB. Perbedaan kedua aturan tersebut menurut politikus Partai Gerindra Banjarmasin ini menjadi bahan bagi Komisi 3 mengingat ada perbedaan mendasar dari ketiga regulasi tersebut. Berasumsi bahwa ketentuan PU itu tidak ada kewajiban IMB. Tetapi kalau kita melihat bahwa ketentuan Permendagri ya memang wajib seperti itu. Nah inilah yang akan menjadi kita selesaikan, apakah nanti kita merevisi tentang perda itu sendiri, karena kalau bicara perda memang tidak memasukkan ketentuan konsideran menimbang dan menimbang dan untuk memasukkan konsideran Permendagri. Karenanya, dalam waktu dekat Komisi 3 akan melakukan konsultasi ke Kementerian PUPR dan Kementerian Dalam Negeri guna sinkronisasi perlu adanya revisi perda dan lainnya. Murtasyah, Banjar TV. Kepala Bidang Jembatan Dinas PUPR Banjarmasin Chandra menyatakan pihaknya hingga saat ini tidak menemukan aturan baku yang menyatakan setiap proyek pembangunan jembatan sebagai pelengkap jalan terlebih dahulu mengantongi IMB. Justru yang ditemukan hanya aturan terkait IMB jembatan yang terhubung dengan bangunan atau jembatan pelengkap bangunan, semisal bangunan rumah toko atau ruko dan bangunan lainnya yang memerlukan jembatan sebagai pelengkapnya. IMB jembatan sebagai pelengkap jalan secara aturan pasti tidak ditemukan, baik dalam aturan Perda maupun Permendagri, dan juga tidak ditemukan dalam Permen PU. Dalam Permen PU hanya menyebutkan soal jembatan sebagai pelengkap bangunan. Menurut Chandra, secara aturan sebenarnya tidak ada kewajiban proyek jembatan sebagai pelengkap jalan seperti beberapa proyek jembatan yang dikerjakan PUPR harus ada IMB. Jembatan yang merupakan prasarana daripada bangun gedung di belakangnya, Pak. Bukan jembatan yang sekarang kita bangun, Pak. Karena menurut di sini berarti aura yang kami dapat di sini adalah bangun gedung utama, ada jalan di depannya yang ada di Perda ini, Pak. Perda ini merupakan turunan dari Permendagri. Jadi di situ bangunan gedung dan bangunan gedung, Pak. Jadi di sini dijelaskan juga bahwa diadaptasilah ke Perda ini. Di sini diadaptasi, kita jangan membacanya langsung ke pasal 7 dari awal. Dari awal ini secara nuansa bahwa ini adalah bangunan gedung dan prasarananya, Pak. Kami belum menemukan Permen PU terkait IMB bangunan bukan benar pemerintah jembatan tadi, Pak. Jadi di sini Permen PU-nya ada juga, cuma Permen PU nomor 5
tahun 2016 pun itu tentang IMB bangunan gedung, Mbak. Jadi kita belum ada permen PU terkait IMB bangunan bukan gedung milik pemerintah. Saat ditanya apakah ketiadaan IMB ini menjadi contoh buruk di masyarakat, Chandra memastikan adanya perbedaan aturan ini tidak akan menjadi contoh buruk. Pasalnya aturan mengenai IMB untuk bangunan secara jelas mengatur mengenai hal tersebut. IMB wajib dipenuhi jika jembatan itu menjadi satu kesatuan dengan bangunan yang ada di depannya. Dipertegas Chandra, aturan perda pun sudah jelas mengatur hal itu. Pengamatan pihaknya jelas, aturan perda yang mengatur lebih dominan kepada keciptakaryaan bukan kepada kebinamargaan, sehingga tidak menjadi contoh buruk. Murtasia, Banjar TV. Pemirsa, Perda Angkutan Sungai dan Danau di wilayah Kalsel yang akan mengatur berbagai angkutan sungai, baik orang maupun barang, termasuk sanksi jika ada pelanggaran ataupun kecelakaan, kini sudah masuk tahap finalisasi dan akan segera diuji publik. Sementara itu pemirsa, Ketua Pansus menjelaskan bahwa Perda ini akan menaungi seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan, sebab tidak semua kabupaten kota memiliki Perda tentang angkutan sungai ini. Perda Angkutan Sungai dan Danau di wilayah Kalimantan Selatan yang akan mengatur berbagai aktivitas angkutan sungai, baik orang maupun barang, termasuk sanksi jika ada pelanggaran atau kecelakaan, kini sudah masuk tahap finalisasi. Menurut Ketua Pansus Fahri Nizar, tahap finalisasi perda ini tinggal satu langkah lagi. Sebelumnya juga telah dibahas bersama dalam rapat Pansus Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, menghadirkan Biro Hukum Setda Prop Kalsel dan Dinas Perhubungan Provinsi. Namun lantaran perda ini merupakan perda inisiatif, sebelum perda ini final, akan terlebih dahulu dilakukan uji publik agar masyarakat, khususnya pengguna alur sungai, mengetahuinya. Rencananya pada uji publik 4 November juga akan menghadirkan ASDP, jasa penyeberangan sungai, dan sejumlah pihak yang berkepentingan. Nah, ini insya Allah tanggal 4 November. 4 November. Baru dibawa ke Mendagri. Iya. Tapi perlu dicatat juga karena ini merupakan perda inisiatif. Sebelum final kita akan melakukan uji publik. Nah, ini yang penting. Uji publik ini artinya nanti jangan sampai masyarakat itu terkejut ya. Pokoknya siapapun yang menggunakan akses sungai, ya, baik itu orang, barang maupun hewan, itu insya Allah akan ada termasuk tertuang di dalam. Lebih jauh Fahrin menjelaskan perda ini akan menaungi seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan, sebab tidak semua kabupaten kota memiliki perda tentang angkutan sungai ini. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, 4 sekolah piloting yang akan menggelar pembelajaran tatap muka menyatakan kesiapannya. Seperti SMP Negeri 7 Banjarmasin yang menambah tempat cuci tangan di setiap ruang kelasnya. Sementara itu SMP Negeri 10 Asoka Banjarmasin menjadi salah satu sekolah dengan persentase tertinggi keinginan pembelajaran tatap muka. Pihak sekolah pun menyatakan kesiapannya pada pembelajaran awal 16 November nanti. SMP Negeri 7 Banjarmasin menjadi satu dari 4 sekolah yang siap menggelar pembelajaran tatap muka pada 16 November ini, selain SMP 12, 10, dan 31. Segala persiapan sesuai persyaratan dari tim gugus tugas COVID-19 Kota Banjarmasin telah dipenuhi, termasuk diantaranya penambahan tempat cuci tangan untuk ditempatkan di setiap kelas. Selain itu, ruang kelas sudah disemprot disinfektan dan alat termogan untuk mengecek suhu tubuh ketika siswa datang. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Samsudin menyatakan dari seluruh orang tua siswa, total 82,5% menyetujui pembelajaran tatap muka yang nantinya akan menggunakan 3 shift sehingga satu kelasnya hanya diisi 10 hingga 11 orang siswa. Nah, sistem masuknya itu rencananya kemarin itu kami bagi 3 sisi. Jadi 3 sisi. Nah, untuk menghindari terlalu banyak siswa yang berkumpul. Itu kemarin itu ada kami bagi, kemarin itu ada 10, ada yang 11. Dari jam 7.30 sampai jam 11. Itu kan petunjuknya dari 30 menit sampai 35 per jamnya. Sementara bagi orang tua yang tidak setuju dengan pembelajaran tatap muka,
pihak sekolah siap memberikan pembelajaran secara daring meski harus memakan waktu lebih untuk mendidik anak. Eko Anggoro, Banjar TV. Inilah fasilitas tempat cuci tangan yang baru untuk menambah wastafel di setiap ruang kelas yang dipersiapkan SMP Negeri 10 Asoka Banjarmasin sebelum siswa masuk kelas nantinya. Tambahan tempat cuci tangan ini sesuai rekomendasi tim gugus tugas COVID-19 Kota Banjarmasin. Sebagai salah satu syarat untuk pembelajaran tatap muka, di samping termogan, menggunakan masker dan social distancing. Dari 552 orang tua siswa, 93,7% menginginkan pembelajaran tatap muka karena sudah banyak anaknya yang jenuh dengan pembelajaran daring. Kepala SMP Negeri 10 Banjarmasin Saifuddin Juhri menyatakan pihaknya akan menerapkan sistem ganjil genap. Siswa absen ganjil masuk hari Senin, sementara yang genap di hari Selasa dan seterusnya. Waktu pembelajaran satu mata pelajaran yang mulanya 40 menit, kini dipangkas menjadi 25 menit. Survei dari orang tua siswa yang alhamdulillah itu sangat antusias, orang tua sampai 97,3% itu menghendaki untuk tatap muka. Nah kemudian guru-gurunya juga menyatakan siap kesiapannya, dan yang keempat itu adalah fasilitas. Jadi sarana prasarana kami juga sudah mendukung untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka ini. Nah, dari kami memakai sistem ganjil genap. Jadi hari Senin misalnya ganjil untuk plus 7 nomor absennya. Nah 7, 8, 9 besok juga nomor absen yang genap. Ketua K3S SMP Negeri Banjarmasin sudah menggelar rapat beberapa kali dengan Dinas Pendidikan, gugus tugas, hingga 3 sekolah lainnya agar protokol kesehatan secara ketat dapat diterapkan di masing-masing sekolah. Eko Anggoro, Banjar TV. Ya pemirsa, masih mengenai berita proses belajar mengajar, di mana kali ini guna memonitor proses belajar mengajar selama masa pandemi COVID-19. Komisi 4 DPRD Kalsel melakukan kunjungan kerja ke SMA Negeri 9 Barabai. Beragam keluhan disampaikan, diantaranya sulitnya memberikan pembelajaran secara daring, lantaran siswa tidak memiliki gawai dan terbatasnya akses internet. Dan pula pemirsa menghimbau pemerintah untuk lebih memperhatikan sekolah yang letaknya jauh dari ibu kota kabupaten. Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan awal pekan ini melakukan kunjungan kerja ke SMA Negeri 9 Barabai. Dalam kunker tersebut, Komisi 4 memonitor proses belajar mengajar selama masa pandemi COVID-19 ini. Menurut Kepala SMA Negeri 9 Barabai, Anasrullah, pihaknya kesulitan melakukan pembelajaran daring secara menyeluruh karena sebagian peserta didik berasal dari desa-desa di pegunungan yang tidak memiliki gawai, di samping sinyal internet yang terbatas. Karenanya pihak sekolah berinisiatif melakukan pembelajaran semi daring dengan memerintahkan peserta didik yang tidak memiliki gawai untuk datang bergantian ke sekolah mengambil materi pembelajaran. Ini demi tetap mengikuti proses belajar mengajar, juga dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Komisi 4 melalui Wakil Ketua Haji Ibrahim Nur menghimbau pemerintah untuk lebih memperhatikan sekolah yang letaknya jauh dari ibu kota kabupaten, juga memprioritaskan pembangunan gedung SMA Negeri 9 Barabai yang mengalami kerusakan. Komisi 4 juga berjanji akan membawa aspirasi sekolah ini ke dalam pembahasan anggaran tahun 2022. Kami menghimbau kepada pemerintah untuk memperhatikan daerah-daerah yang letaknya jauh dari kabupaten, sehingga apa-apa yang menjadi permasalahan, kekurangan dapat tercukupi untuk kelancaran pendidikan di SMA Negeri 9 ini. Terima kasih. Setelah ini aspirasi dari sekolah ini diarahkan kemana nantinya nih Pak? Mungkin nanti aspirasi ini akan Bohail, Banjar TV. Ya pemirsa, guru honorer K2 Banjarmasin gigit jari THR tak cair. Tetaplah bersama kami.